Oke, baik, Mbak Nisa, Mbak Sofi, hari ini ada dua hal yang ingin saya diskusikan. Yang satu terkait proyek yang kemarin, terus ada sedikit materi tambahan, lalu diskusi tentang UTS. Jadi akan saya buat agak brief saja, biar teman-teman punya ekstra waktu untuk mengerjakan kegiatan proyek kita. Yang pertama terkait eh, ini yang di penugasan yang saya sudah post di Google Classroom. Saya akan lebih jelaskan lagi sebentar. Sebentar. Oke. Saya akan screen share. Nah, ini di week 7, teman-teman nanti akan lihat ada project 1, terus kemudian recording dari kelas sebelumnya, kelas hari Jumat, sama ada discussion guide. Jadi discussion guide itu guideline dari diskusi minggu lalu, terus kemudian diskusi mengenai project. Jadi di project ini, ini yang assign 21 orang, karena masih ada 21 orang yang login di kelas saya, walaupun realnya saat ini ada 6 orang, 6 mahasiswa yang ada di kelas saya, yang di kelas C ini, dan 5 orang yang di kelas D. Jadi untuk proyeknya akan ada 2 proyek yang akan saya laksanakan. Proyek pertama itu untuk menganalisis representasi gender dalam textbook, terus fokusnya pada kontennya textbook tersebut. Jadi ini sedikit penjelasan saja, mengulangi yang kemarin. Ada recording di situ, untuk prosedurnya ada di recording yang saya tag di bagian bawahnya. Ini YouTube video situ. Anda silakan lihat terutama yang bagian 19 menit awal. Setelahnya itu, bagian setelahnya itu diskusi kelas. Tapi saya ingin teman-teman fokus di 19 menit awal. Di situ nanti teman-teman akan melihat deskripsi tentang proyek yang akan kita laksanakan. Jadi akan ada 2 proyek. Yang pertama, saya akan meminta teman-teman untuk menganalisis representasi gender dalam konten, yaitu intinya reading sama reading sama gambar. Terus nanti di proyek kedua, durasinya juga sama 1 minggu. Nanti teman-teman akan saya minta untuk menganalisis activities sama assessment dalam buku-buku bahasa Inggris yang Anda pilih tersebut. Nah, silakan Anda nanti memilih salah satu buku yang ada di Excel ini. Ini bisa lihat ya yang screen share saya ini. Bisa, Sir. Oke, good. Baik, di situ Anda juga memilih di sini. Ada beberapa bagian yang bukunya itu sangat tebal, misalkan yang buku nomor 1 ini 200 halaman. Yang buku nomor 2 ini 270, nomor 2 dan 3 ini 228, 4 dan 5 ini 270. Ini buku yang sama. Untuk buku yang terlalu tebal, saya potong jadi 2. Yang bagian buku yang pertama ini tidak saya potong karena agak nanggung kalau 100 halaman terlalu sedikit. Tapi kalau misalnya 200 halaman agak banyak. Tapi kalau misalnya Anda ingin memilih lebih sedikit, Anda bisa pilih buku yang lainnya yang ada di bawah ini. Yang saya beri label warna yang sama ini buku yang sama, jadi Anda bisa pilih Anda mau yang bagian awal atau yang bagian akhir. Nah, terus kemudian setelah ini Anda pilih bukunya, Anda download. Kalau misalkan Anda tidak menemukan ini, atau misalkan link downloadnya gagal, harapannya tidak gagal karena saya sudah mendownload buku ini. Jadi buku yang sudah saya download, kemudian saya copas linknya di sini. Jika memang ada yang gagal, Anda bisa cari secara bebas di repositori Kemdikbud atau di situs lainnya. Yang penting labelnya ini, misalkan kelas 12 SMA bahasa Inggris untuk siswa dan macam-macam. Jadi pada dasarnya buku bahasa Inggrisnya itu disediakan untuk siswa dan untuk guru. Untuk guru lebih tebal lagi. Untuk guru itu penggunanya untuk guru saja, jadi biasanya itu panduan guidebook yang dia sudah lebih detail.
Nah, di situ sudah dijelaskan panjang lebar kalau misalnya di guru itu bedanya dengan mahasiswa buku panduan untuk siswa adalah kalau di guru itu sudah ada guideline masing-masing, ini mau ngapain, harusnya kayak gimana prosesnya kayak gitu. Jadi relatif lebih netral, ada purpose-nya sudah jelas, tetapi kalau yang di siswa itu kadang-kadang ada beberapa bagian yang perlu diinterpretasikan dulu. Nah, bagian-bagian ini yang agak abu-abu ini yang kadang-kadang membingungkan ini yang kemudian cukup bagus untuk kita coba analisis. Setelah Anda klik yang ini, terus kemudian Anda bisa lihat lagi di sini, Anda perlu login mungkin. Setelah Anda lihat di sana, Anda juga bisa lihat Excel di template kedua. Terus Excel template-nya itu sudah saya sediakan juga yang bentuknya Google Docs. Jadi Anda bisa langsung taruh Google Docs lebih mudah. Kalau di Excel itu lebih ke data-data. Tapi untuk mempresentasikan data itu agak kurang nyaman kalau dilihat di Google Docs. Jadi pada dasarnya seperti itu. Nah, Anda di project 1 nanti fokusnya yang pertama itu di figure and text. Jadi gambar-gambar dan teksnya yang ada di situ. Teks percakapan, terus kemudian teks bacaan, dan macam-macamnya. Sementara nanti di project yang kedua, Anda saya minta untuk fokus ke activities dan assessment dalam English textbook yang Anda analisis di project 1 tadi. Jadi pada dasarnya selama 2 minggu ini, saya akan minta teman-teman untuk menganalisis satu menganalisis teks konten, terus yang kedua menganalisis aktivitas dan assessment yang ada di situ. Bisa jadi activities itu dicampur dengan assessment, bisa jadi sama sama pengarangnya dipisah. Jadi ada assessment, which is tend to be summative assessment, terus kemudian ada activities yang merupakan aktivitas kelas, yang kemudian penilaiannya bisa jadi formatif, jadi semacam itu. Terus Anda di situ nanti perlu melihat misalkan overall representation, bagaimana gender direpresentasikan, misalkan dominan laki-laki, dominan perempuan, atau seimbang, atau netral. Kalau misalnya netral berarti tidak ada dominasi dari keduanya, jadi mereka cenderung netral. Anda tinggal list di situ ada berapa gambar, terus kemudian ada berapa teks. Terus kemudian saya bagi menjadi dua macam. Ada yang pertama overall. Overall itu berarti misalkan ini gambar saja, keseluruhan totalnya berapa. Terus kemudian di bagian bawahnya, misalkan Anda punya 100 gambar, berarti di bagian bawahnya nanti akan ada 100 list gambar. Terus kemudian Anda perlu melist powernya, role of gender sama figure and so on. Jadi untuk topik role of gender, terus kemudian gambarnya, ini hanya untuk gambar lebih mudah jika Anda copas di Google Docs yang sudah saya siapkan. Di situ Anda bisa lihat nanti template-nya sudah ada. Pada dasarnya untuk template ini tidak perlu terlalu detail. Saya minta untuk mendeskripsikan sedikit saja, tidak ada batasan kata berapa kata minimal maksimalnya. Tetapi pada dasarnya di situ saya minta untuk mendeskripsikan introduction-nya dulu. Anda mau ngapain, apa yang mau Anda teliti, terus identitas bukunya, pengarang, title-nya, dan macam-macam. Terus kemudian di metodologinya, di situ Anda jelasin, pertama saya ngapain, misalkan saya kategorikan datanya berdasarkan ini overall representation, terus kemudian lebih spesifik, detail, specific representation, terus saya labeli dan macam-macam. Dan kemudian di result ini Anda kasih tabelnya yang Anda punya itu, di situ tabel yang tadi ada di Excel Anda bisa copas di sini untuk sebagai template, terus kemudian Anda bisa isi di situ. Nah, ini contohnya kalau figures misalkan overall representation dan macam-macamnya. Untuk yang bagian bawahnya semacam ini. Anda bisa copas di sini. Ini persis sama dengan yang Excel tadi, cuman saya copas ke Google Docs biar lebih mudah. Final result untuk project 1 ini sebaiknya dikumpulkan dalam bentuk Google Docs ini. Akan lebih mudah dilihat karena di situ ada yang saya minta sedikit untuk mendeskripsikan apa yang Anda temukan. Jadi pada dasarnya
Di bagian results, di situ Anda akan mendeskripsikan secara umum, Anda menganalisis berapa figure, terus kemudian di bagian subnya Anda bisa dilihat di sisi kiri itu sudah ada heading-headingnya yang saya sediakan. Misalkan di figures untuk overall representation Anda bisa menyimpulkan seperti apa overall. Untuk detail biasanya tidak perlu ada diskusi terlalu panjang kalau detail, tapi intinya diskusi apa Anda mendisplay apa saja finding yang Anda temukan dan seterusnya. Sama dengan itu reading juga sama, jadi overall representation. Reading refers to bacaan, terus kemudian juga apa ya, percakapan. Nah, saya tulis di sini misalkan readings, conversation. Oke, semacam itu. Terus kemudian di bagian akhir Anda bisa briefly summarize apakah teks Anda ini yang Anda teliti itu cenderung male dominated, female dominated, atau gendernya cenderung netral, atau gendernya cenderung sama-sama balance kayak gitu. Kalau misalnya Anda menemukan peluang lainnya juga silakan Anda coba untuk tuliskan juga di situ. Jadi akan lebih mudah juga. Nah, itu yang perlu dilaksanakan untuk project 1 ini. Anda nanti perlu mengumpulkan ini analisis ini via Google Classroom sebelum 1 hari sebelum deadline-nya. Jadi karena tugasnya kita canangkan hari Jumat lalu, maka idealnya Kamis malam Jumat sudah dikumpulkan juga untuk tugas yang ini. Nah, ini pada dasarnya tidak membutuhkan waktu terlalu lama, tetapi Anda perlu dedicating your time to do this task. Karena pada dasarnya tugasnya agak simpel, Anda tinggal melis data saja, melis ada berapa gambar yang ada di buku itu, terus kemudian ada berapa gambar yang cenderung apa ya, male oriented, ada berapa yang female oriented. Jika ada gambar yang selalu muncul di setiap halaman, misalkan ada gambar kecil di bagian atas atau bawah halaman, terus kemudian itu bentuknya sama, Anda bisa treat it as one phenomenon. Anda tulis satu kali saja, sebutkan saja di situ bahwasanya gambar ini muncul berkali-kali di setiap halaman, jadi menunjukkan kesan bahwasanya walaupun kecil gambarnya ada makna menurut Anda yang kuat kesan di situ. Misalkan gambarnya itu profilnya angkanya ada background-nya laki-laki saja kayak gitu. Ini bisa dikesankan sebagai male dominated. Terus untuk semacam ini role of gender itu Anda bisa karang sendiri. Menurut kesan Anda. Jadi misalkan topiknya di situ macam-macam, ada misalkan dalam satu teks itu ada topik, ada ayah membaca koran, terus ibu memasak, adik membaca mengerjakan PR, dan kakaknya membantu ibunya. Anda bisa mengasumsikan topiknya mungkin kegiatan di rumah. Role of gender-nya misalkan ada pembagian laki-laki perempuan atau dominasi kayak gitu. Differences kalau laki-laki kayak gini, perempuan kayak gini, atau dominance itu salah satunya bisa Anda pilih di situ. Nah, ini yang akan kita laksanakan untuk apa ya, 1 minggu ini. Nanti setelah project 1 akan ada project 2 yang akan saya rilis penugasannya hari Jumat besok. Di project 2 saya akan minta teman-teman untuk mendata assessment dan activities yang ada di buku yang Anda analisis tersebut. Jadi Anda silakan pilih dari 14 buku di situ. Totalnya bukan 14, tapi kemudian ada yang saya pecah-pecah beberapa sehingga menjadi 14 item. Terus Anda silakan pilih salah satu buku, terus kemudian Anda analisis representasi gender yang ada dalam untuk project 2 yang ada dalam activities dan assessment. Sementara untuk project 1 yang lebih dekat itu analisisnya pada reading dan juga gambar. Jadi semacam itu. Untuk recordingnya sudah saya unggah di YouTube. Anda bisa cek, Anda bisa klik via Google Classroom atau bisa langsung join ke YouTube. Itu.
Baik, apa ada pertanyaan terkait project ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, J. Baik, Permisi, Sir. ya silakan. Berarti kalau waktu menganalisis itu semuanya dianalisis, tidak hanya beberapa saja. Ya, untuk kali ini project kita itu menganalisis dalam satu buku. Pada dasarnya kalau misalkan Anda buka bukunya, itu teksnya tidak begitu banyak. Cuman Anda butuh apa ya, mendata teks tersebut. Jadi kerjaannya itu di bagian mendata itu yang terutama mungkin ada agak butuh waktu. Jadi Anda harus alokasikan waktu misalkan 2 jam atau lebih untuk menyelesaikan tugas ini. Kalau misalkan Anda mepet-mepet, kemungkinan besar agak kerepotan. Contohnya ini misalkan gambar bukunya misalkan. Sebentar. Ini yang buku kelas 8. Anda bisa lihat di sini misalkan. Anda akan lihat dalam buku, tidak setiap halaman itu selalu ada buku gambar dan macam-macamnya, tapi sebagian ada, sebagian tidak. Jadi ini benar-benar kombinasi. Kadang-kadang ada misalkan semacam ini ada gambar di sisi kanan, tapi yang bagian kiri ini merupakan activities. Jadi kita treat bahwasanya yang kita analisis hanya yang gambar-gambar ini saja. Anda akan melihat bahwasanya di sini ada banyak hal-hal yang apa ya, yang mungkin menurut Anda cukup bagus, misalkan nanti Anda akan temukan beberapa fakta yang cukup bagus menurut saya. Tapi itu tadi, karena selain kita hanya mendata gambar ataupun teks, kita juga butuh waktu untuk mengkategorikan kira-kira ini masuk yang kategori yang mana. Misalkan seperti itu. Jadi apa? Misalkan di sini Anda akan melihat bahwasanya ada di sini ada laki-laki perempuan, berarti dia cenderung seimbang. Tapi ada di bagian yang lain yang mungkin menurut Anda ada apa ya, eh, perbedaan. Jadi misalkan ini misalkan tentang gitar, maka yang sering muncul adalah dominansi laki-laki, misalkan seperti ini. Bisakah kamu manjat pohon? Saya tidak bisa. Jadi ada kesan contoh-contoh yang dimunculkan itu eh, kaitannya dengan laki-laki kayak gitu. Kenapa bisa jadi harusnya kan misalkan yang lebih netral. Bisakah kamu mengalihkan 100 kali 1000 misalkan semacam itu. Jadi itu sekedar contoh saja pada dasarnya semacam itu. Nah, contoh lain misalkan seperti ini di sini yang perempuan menari sementara yang laki-laki menyanyi tidak dan macam-macam. So itu hal yang unik untuk kita periksa nanti. Jadi kalau misalkan memang fokus kita itu terutama pada dominansi, tapi kalau yang apa ya, netral kayak gitu, Anda tidak perlu mencantumkan gambarnya juga tidak apa-apa. Yang penting Anda fokus ke yang dominasi laki-laki dan perempuan itu yang paling perlu untuk apa ya, ditunjukkan gambarnya ataupun teksnya. Untuk ini kebetulan kelas 8 SMP ini lebih banyak gambarnya daripada teksnya. Jadi Anda akan melihat di sini misalkan apa beberapa mungkin sangat sederhana karena ini masih kelas 8 SMP. Kalau kelas 8 kelas SMA itu lebih kompleks sedikit bukunya yang ada di situ. Jadi semacam itu. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ada pertanyaan lain? Permisi, saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Kalau untuk gambarnya itu, apakah hanya gambar yang ada dialognya, atau misalnya gambar-gambar yang misalnya gambar bapak-bapak terus kayak ngasih instruksi itu juga termasuk, Sir? Itu juga bisa dimasukkan.
Kalau misalkan menurut teman-teman signifikan, kalau enggak signifikan enggak usah. Jadi kalau yang gambar-gambar yang bentuknya netral saja, misalkan gambar barang dan macam-macam itu tidak usah dimasukkan ke analisis. Kita fokusnya terutama gambar yang memiliki nilai apa ya, gender. Jadi misalkan ada gurunya laki-laki, terus kemudian muridnya apa laki-laki juga, itu ada kesan. Misalnya, tapi kalau misalnya seimbang kayak gitu, Anda bisa contohkan 1-2 aja nggak masalah, tidak harus semuanya. Oke, Sir. Makasih. Terima kasih, Ya, Sir. sama-sama. Gimana? Ada lagi? Silakan. Oke, baik. Goal kita itu ingin menemukan apakah ada fenomena terkait gender, terutama gender bias, ada apa ya, perbedaan antara laki-laki perempuan, ketidakseimbangan, terus kecenderungan dominansi, misalkan dominansi laki-laki atau dominansi perempuan dalam teks tersebut. Tapi kalau memang tidak ada juga tidak masalah. Jadi kita berusaha untuk mencari saja, untuk membuktikan apakah teks itu buku itu benar-benar dibuat netral atau dia itu juga, apa ya, ada kecenderungan ke tertentu, gender tertentu, kayak gitu aja. Jadi kita ingin menemukan itu, goal pertama kita seperti itu. Kalau misalkan tidak memungkinkan, tidak masalah. Sebentar. Terus yang kedua, kemarin saya bilang bahwasanya kita akan mengajukan ini, dicoba kita untuk mengajukan di TEFLIN, ternyata kemudian ada perubahan bahwasanya TEFLIN, Asia TEFL Conference itu nanti kemungkinan saat ini itu info yang terakhir kan kita dapatkan itu kita masih diminta untuk membayar. Jadi termasuk panitia ataupun dosen bahasa Inggris itu juga diminta untuk membayar kalau misalkan ingin submit di conference tersebut. Jadi mungkin kita tidak sampai perlu submit ke TEFLIN, tetapi optionally kalau misalkan teman-teman nanti prefer untuk submit, maka kita bisa coba. Jadi pada dasarnya nanti deadline kita ini kan tanggal 18. Nanti kemudian deadline lagi untuk proyek yang kedua. Proyek yang kedua akan saya rilis tanggal 18 hari Jumat besok. Dan deadline-nya adalah Jumat depannya tanggal 25. Jadi 25 kita masih ada waktu karena deadline-nya TEFLIN itu tanggal 28. Nanti setelah data Anda terkumpul, nanti saya tawarkan apakah teman-teman ingin bikin abstrak terus berdesain di conference tersebut. Kalau tidak kepingin juga tidak masalah. So it's up to you. Tetapi kita sengaja bikin setup goal seolah-olah kita mau untuk maju ke conference tersebut. Tapi kalau misalnya realisasinya teman-teman kemudian agak keberatan, tidak masalah. Tapi yang penting kita punya satu goal di situ. Opsi lainnya adalah ada conference di AWC, Academic Writing Center-nya Balai Bahasa kita. Itu ada conference yang akan dilaksanakan bulan April. Sebentar, saya carikan informasinya. Tetapi itu temanya agak jauh dari ini. Jadi kita perlu temanya tentang academic writing. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, kita data yang teman-teman punya nanti, which is really good, I think. Data teman-teman nanti kalau sudah dikumpulkan keseluruhannya. Misalkan saya membayangkan ya, misalkan ada 11 orang yang mengumpulkan tugas tersebut. Data itu akan menjadi data yang sangat bagus sekali. Di conference dipresentasikan di presentasi semacam TEFLIN conference atau conference lainnya itu akan sangat diterima dan itu sangat bagus. Saya bayangkan nanti misalkan kalau opsinya kalau kalian nggak mau yang di TEFLIN, kita juga ada opsi lain misalkan di AWC itu Academic Writing Center-nya Balai Bahasa. Itu dia punya conference yang akan dilaksanakan tanggal 7 April
Tapi untuk abstraknya deadline-nya 25 Maret. Kalau untuk yang ini lebih mudah, Anda bisa submit abstraknya sendiri-sendiri saja. Karena ini conference lokal kita dan ini gratis. Jadi dan ini masih mereka tahap coba-coba. Jadi pada dasarnya mereka akan sangat happy kalau misalnya ada yang mau presentasi. Tetapi sebentar. Tetapi Anda perlu mengubah sedikit analisis kita kan itu tentang gender yang ada di buku teks. Jadi nanti kita switch sedikit, kita jadikan ke academic writing. Jadi semacam itu. Itu sekedar opsi. Saya barusan copas informasinya di apa ya di sini. Jadi fokusnya misalkan tentang bagaimana kita menganalisis academic writing, bagaimana academic writing, fenomena academic writing, bahwasanya fenomenanya adalah bahwasanya banyak buku misalkan yang cenderung dia itu misalkan ya male dominated atau cenderung female dominated dan macam-macamnya. Bergantung bagaimana temuan kita. Saya pada dasarnya belum menganalisis data yang ini. Jadi kita sama-sama apa ya antusias untuk mengetahui bagaimana hasilnya. So it should be something really good because we didn't know the result yet. Semacam itu. Di pertemuan Jumat lalu, saya menyebutkan satu contoh yang saya cari di internet. Kebetulan ada seorang yang dia menganalisis data dari salah satu buku yang ada di list saya tersebut. Jadi mereka bertiga, 3 orang pengarang itu menganalisis satu buku dan menurut mereka ada ketidakseimbangan antara gender laki-laki dan perempuan di situ. Hasilnya cukup lumayan bagus, walaupun ada beberapa yang tidak akurat, ada kesalahan-kesalahan yang menurut saya bisa di skip harusnya. Maksudnya mereka harusnya bisa mengatasi tapi tetap muncul. Tapi minimal finding-nya lumayan untuk sebagai pembuktian bahwasanya ada fenomena gender bias dalam teks kita itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Tidak ada. Baik, yang kedua saya mau share sedikit materi. Saya akan running through the slides quickly. Sebentar. Ini memang saya upayakan agar tidak terlalu panjang. Baik, hari ini kita mau mendiskusikan tentang gender dalam education policy. Yang di sini yang dimaksud dengan policy itu kebijakan itu berarti ada 3 aspek, nanti akan saya sebutkan lebih jauh. Yang dimaksud dengan policy ataupun education policy lebih spesifik adalah a course of action atau inaction yang dipilih oleh public authorities to address given problem or interrelated sets of problem. Jadi policy yang di sini itu fokusnya ke sesuatu yang dilaksanakan atau kebijakan tertentu yang dibuat untuk menyelesaikan satu masalah atau problem atau apapun itu. Nah, karena kaitannya dengan kita membicarakan education policy, maka konteksnya adalah dalam pendidikan. Jadi ada masalah-masalah dalam pendidikan, misalkan ketidakmerataan pendidikan, ketidakseimbangan gender, kesempatan yang berbeda yang diberikan pada gender yang berbeda, dan macam-macam. Ini yang kita perlu atasi. Goal-nya adalah ketika kita mendiskusikan ini, biar kita tahu kira-kira di masa depan itu decision seperti apa yang kita perlu buat. Sehingga kita juga tahu bagaimana komitmen dari pemerintah ataupun otoritas itu terhadap kebijakan yang mereka buat. Apakah komitmen itu cukup bagus untuk mengatasi masalah yang mereka timbul atau tidak. Contohnya misalnya komitmen semacam ini. Saya tidak tahu apakah ada kesan, misalkan seperti Mawapres kemarin minggu lalu saya menyeleksi, termasuk menyeleksi Mawapres, peserta yang masuk Mawapres ada sekitar 25 atau berapa, 25 atau 31 mahasiswa yang ikut Mawapres dan mayoritas itu perempuan. Ada kesan bahwasanya untuk kategori gender tertentu bidang ini lebih pas.
Untuk kategori peran lainnya, misalkan seperti ketua HMJ, waktu itu didiskusikan juga oleh FIDA, misalkan ketua HMJ, ketua BEM cenderung laki-laki, sekretarisnya atau bendaharanya cenderung perempuan, ada peran-peran semacam ini. Kita tidak tahu kalau misalkan itu belum menjadi sesuatu yang final secara tertulis atau tidak tertulis, tapi yang dia itu disahkan oleh pimpinan, itu baru bisa disebut sebagai policy. Cuman kalau misalkan semacam itu kita belum tertulis, kita belum tahu apakah itu bisa disebut sebagai policy atau tidak. Tapi pada dasarnya policy itu terdiri dari problem definition, goals, sama instrumen. Problem definition refers to sesuatu yang kita ingin atasi, sesuatu yang kita ingin laksanakan. Goal itu berkaitan dengan apa yang ingin kita laksanakan terkait sesuatu itu. Dan instrumennya adalah caranya atau alatnya, sarana yang dipilih, dan macam-macam. Sama dengan itu berarti pada buku yang kita analisis, kita menganalisis gender inequalities dalam buku atau gender issues dalam buku kita, representasi gendernya. Maka problemnya kan berarti, dalam penyusunan buku. Dalam penyusunan buku, maka problemnya adalah sedikit buku yang disusun, sehingga muncul buku tersebut. Goal-nya adalah ingin membuat buku yang berkualitas. Instrumennya dengan membuat semacam buku semacam itu, ada representasi laki-laki, perempuan, dan macam-macam. Nah, kita ingin melihat apakah itu masih cukup relevan atau tidak. Karena ekspektasinya adalah ketiga komponen itu tadi, problem definition, goal, sama instrumennya itu harus konsisten satu sama lain. Saya menyebutnya internal consistency. Sebentar. Kita menyebutnya sebagai internal consistency, alasannya karena kadang-kadang konsistensi itu tidak harus muncul dalam teksnya, tetapi yang penting dalam implikasinya harus ada semacam itu. Jadi ini contohnya. Misalkan ada contoh banyak sekali, ini statement berikut ini merupakan sebagian itu merupakan problem. Misalkan kualitas nomor 4, kualitas pendidikan yang menurun kayak gitu karena misalkan pandemi, berarti itu problem. Goal-nya apa yang harus kita lakukan dengan goal yang mengatasi problem tersebut, misalkan dengan mengadakan kelas hybrid ataupun misalkan dengan mengadakan brown bag seminar, jadi mahasiswa dikumpulkan spesifik kayak gitu dan macam-macamnya. Dan apakah itu konsisten cara tersebut itu, instrumennya yang dipilih misalkan hybrid class kayak gitu. Apakah hybrid class itu konsisten dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, ini yang gender netral. Tetapi ada isu-isu yang misalkan gender sensitif. Contohnya misalkan representasi equal opportunity. Jadi ada opportunity yang equal, kesetaraan kesempatan, di mana laki-laki dan perempuan diberi kesetaraan kesempatan. Misalkan perempuan diberi kuota 50%, sebagaimana yang saya sebutkan dalam contoh sebelum-sebelumnya, 50% dalam satu beasiswa. Mungkin ini equal opportunity cukup fair kalau misalkan jumlah pendaftar wanita lebih sedikit daripada laki-laki. Tetapi kalau misalkan dalam kasus kita, misalkan dalam bahasa Inggris, jurusan sastra Inggris, jumlah perempuan lebih banyak. Terus kemudian ketika kita melakukan satu, kita mau ngasih kesempatan 50-50. Jadi misalkan ada beasiswa 5 orang buat laki-laki, 5 orang buat perempuan. Apakah ini masih cukup fair? Misalkan untuk mengcover keseluruhan hal itu tadi, goal yang kita inginkan tadi. Nah, semacam itu. Terus apakah representasi perempuan misalkan sebagai sekretaris dan bendahara, sementara laki-laki sebagai ketua HMJ atau ketua BEM, itu cukup relevan dengan goal kita, bahwasanya wanita itu harusnya diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan, decision making, terus kemudian dalam being executive of an organization, kayak gitu-gitu. Nah, ini apakah tetap relevan? Apakah sudah cukup fair atau tidak? Semacam itu. Ada banyak problem-problem semacam itu. Jadi pada dasarnya untuk policy itu bisa banyak prosesnya.
tetapi prosesnya itu selalu circular. Kita nomor satu mendefinisikan problem, terus kemudian setting agenda, memformulasikan policy adoption legitimate, kita mengadopsi policy tersebut, terus kemudian diimplementasikan, terus dievaluasi. Kalau ada dari evaluasi muncul problem baru atau problem tertentu yang tidak teratasi, berarti balik lagi circle-nya muter semacam ini. The problem would be sometimes this process is skipped. Ada beberapa proses yang kadang-kadang dilewati, misalkan. Jadi misalkan kita punya problem definition, tetapi kemudian kita tidak setting agendanya, langsung kita formulate policy. Terus setelah policy diformulate, kita tidak berusaha untuk mengecek polisinya itu bisa diadopsi atau tidak. Kita tidak survei dulu, langsung diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, tidak ada evaluasi, tidak ada muncul definisi baru. Jadi semacam itu. Kadang-kadang kita muncul problem-problem semacam itu dalam pendidikan kita. So it should be something not only happen it happens not only in education but also in other fields. So for example in governments mungkin agak spesifik mereka lebih punya kriteria semacam ini. Tetapi pada skup organisasi-organisasi yang bukan organisasi pemerintah mungkin ada beberapa step yang di skip, apalagi di organisasi yang ada monopoli kekuatan otoritasnya dimonopoli. Misalkan ya perusahaan yang dimiliki oleh individu tertentu atau keluarga tertentu, terus kemudian mereka memutuskan segalanya sendiri, itu ada proses yang mungkin bisa di skip di situ. Atau misalkan di organisasi masyarakat yang dia sangat absolut powernya, misalkan di pesantren atau misalkan di organisasi lainnya yang di mana ada satu orang yang memiliki power yang absolut sehingga dia bisa mengatur berbagai policy menurut kemauannya. Sehingga di dalam model-model semacam itu kadang-kadang partisipasi orang lain itu tidak begitu muncul. Anyway, ini ada beberapa aktivitas, cuman kita tidak lakukan untuk saat ini. Ini sekedar briefing saja sedikit. Nah, ini order of responsive policy. Di sini ada gender responsive policy. Yang dimaksud dengan gender responsive itu jadi policy yang dia mempertimbangkan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tersebut. Terus akses laki-laki dan perempuan terhadap resources dan kontrol terhadap resources. Jadi policy-policy yang kemudian akan membantu kita untuk membuat balance between laki-laki dengan perempuan. Kita mempertimbangkan posisinya laki-laki dan perempuan, aksesnya misalkan aksesnya laki-laki lebih punya banyak akses, lebih punya banyak kesempatan, lebih punya banyak peluang untuk control resources, maka policy tersebut harus membantu gimana caranya agar kita mencapai gender equity sehingga perempuan itu bisa sedikit lebih setara dengan laki-laki. Atau bahkan kalau misalkan sudah dalam tahap yang lebih bagus, kita bisa gender equality, memastikan bahwasannya ada benefit yang sama buat laki-laki dan perempuan tersebut. Karena tidak selalu dalam fenomena-fenomena kita itu segalanya selalu male dominated, tidak selalu demikian. Ada banyak sekali aspek yang juga sebaliknya yang female dominated. Kalau misalnya kita mau mencari lebih lanjut. Itu referensi yang ini satu referensi, ada satu lagi yang belum saya cantumkan. Nanti akan saya cantumkan di sini, terus saya kirimkan ke teman-teman sebagai masukan. Nah, itu tadi sedikit diskusi, brief discussions on the materials. Saya merasa perlu kita menambah sedikit materi ini, jadi biar kita bisa base up dan ini bisa memberi Anda input tambahan kira-kira terkait bagaimana gender diaplikasikan dalam education policy. Next week we will try to discuss about this particular aspects of gender policy in education, gender issues in education. Nanti kita akan lebih diskusikan lagi lebih mendetil di minggu-minggu depan. Alright,
sekarang kita masih ada sisa waktu, Anda bisa gunakan ini untuk memulai start tugas Anda, terus kemudian sehingga tugasnya kita bisa dikumpulkan sebelum hari Jumat. Itu saja. Baik, ada sesuatu yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada pertanyaan ya. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan diisi G-form yang ini, ada attendance list G-form di situ. Silakan diisi, nanti akan terkunci sendiri jam 10:25. Agak panjang untuk yang kali ini. Baik, itu saja teman-teman. Silakan melanjutkan tugas secara independen. Setelah ini bisa meninggalkan kelas, terus kemudian bisa mulai bekerja. Terima kasih.